Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak dan teman-teman semuanya, ini adalah materi lanjutan dari materi teks eksplanasi yang pertama tadi. Mungkin sudah lihat di video sebelumnya. Bagi yang belum lihat bisa nanti dicek ya di channel kami. Ini lanjutan teks eksplanasi untuk bagian kedua. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih untuk membuat teks eksplanasi itu seperti apa nanti prosesnya. Sini kita masih ditemani dengan Kak Fatim dari kelas 12 IPA 2 yang nantinya akan memberikan langkah-langkahnya atau cara-cara kita untuk membuat teks eksplanasi. Ya Kak Fatim, gimana untuk teks eksplanasi yang bagus? Nantinya kita untuk menyusunnya itu seperti apa? Barangkali bisa diberikan gambarannya atau diberikan langkah-langkahnya. Yang pertama kita harus menentukan satu fenomena, dan penentukan itu kita bisa ambil dari segi sosial budaya atau peristiwa alam. Jadi penentuan fenomena terlebih dahulu ya? Iya. Atau bisa jadi ini menjadi topiknya juga? Topiknya yang menjadi hal atau dasar yang akan kita bahas pada teks eksplanasi nanti. Jadi itu bisa terkait fenomena alam atau sosial budaya. Kalau fenomena alam contohnya mungkin bisa disebutkan? Kayak akan terjadi bencana alam, bisa berupa berita tentang bencana alam atau tentang yang berbau-bau alam. Oh ya, kalau untuk yang fenomena sosialnya? Ya bisa. Seperti pada video sebelumnya, seperti penemuan-penemuan bersejarah, terus seperti bagaimana dampak game online pada siswa, bagaimana dampak internet pada siswa, seperti itu. Ya, jadi untuk fenomena sebenarnya banyak ya cakupannya, hampir semuanya, baik dari segi sosial, alam bisa juga kita angkat ya, untuk dijadikan teks eksplanasi. Untuk yang kedua? Yang kedua itu bisa membuat kerangka. Ya, membuat kerangka ini bisa dalam hal segi kronologis atau sebab akibat. Dari kronologis itu proses, bagaimana proses terjadinya itu, atau juga bisa dari sebab akibatnya. Jadi ada dua bentuk ya. Jadi menekankan kepada sisi kausalitasnya, kausalitas ya, yang sebab akibat, atau menekankan pada yang kronologisnya. Makanya yang kronologisnya ini meskipun di situ tidak ada unsur sebab akibat, tetap bisa juga kita angkat, kita jadikan bagian daripada struktur tadi, pembentukan strukturnya. Sehingga misalkan mungkin seperti sebuah sejarah ya, sebuah sejarah itu bisa juga kita masukkan ke dalam yang bagian ini, yang kronologis. Bukan yang sebab akibat. Kalau mungkin yang sebab akibat itu seperti gempa dan sebagainya, mungkin kecelakaan, fenomena sosial dan sebagainya, itu kita menggunakan yang model sebab akibat. Untuk bagian yang ketiganya Kak? Ya, untuk ketiga mengembangkan kerangka menjadi teks yang lengkap. Jadi di sini itu kita bisa mengikutkan faktanya pada bagian ini. Jadi ini mulai mengungkapkan fakta-fakta. Oh gitu. Jadi fakta yang ada yang terkait dengan fenomena tersebut tadi, kita ungkapkan semua. Jadi di bagian yang ketiga ini. Iya. Untuk yang bagian keempat? Yang terakhir yaitu melakukan penyuntingan. Di bagian ini bisa diisi struktur bahasa dan ejaannya. Oh, jadi lebih menekankan kepada apa istilahnya penyusunan dari segi kebahasaan, strukturnya, ejaannya, dan isi. Jadi untuk dikoreksi lebih lanjut ya, lebih detail biar pembaca yang membaca teks ini paham dengan teks yang dibuat, kemudian tidak menimbulkan apa istilahnya kebingungan ketika membacanya. Jadi itu tadi sedikit materi yang bisa kita sampaikan. Terima kasih Kak Fatim sudah memberikan materinya, sudah memberikan sedikit ringkasan tentang cara untuk membuat teks eksplanasi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.